Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Bu Vita dalam pembelajaran home learning. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran tematik. Seperti biasa, sebelum belajar, kalian jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari yang subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3 ya. Masih ingat ya, kalian sudah mempelajari rangkaian listrik seri dan paralel. Kemudian ada kosakata baku. Kemudian ada pelaksanaan hak dan tanggung jawab ya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Kemudian ada pengaruh perkembangan teknologi transportasi terhadap kehidupan masyarakat terutama di bidang ekonomi ya. Oke, baik berikutnya untuk pembelajaran hari ini yang pembelajaran 4, 5, dan 6 langsung kita mulai ya. Nah, menemukan kosakata baku. Nanti silahkan di bukunya ada ya. Nah, di sini langsung saja Ibu jelaskan. Nah, di sini kalian diminta untuk menuliskan kosakata tidak baku dan kosakata baku. Kalian pasti sudah paham ya, kosakata baku dan kosakata tidak baku itu seperti apa. Kalau kosakata baku itu dia yang sesuai dengan EYD, jadi sesuai dengan yang ada di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kalau kosakata tidak baku itu yang tidak sesuai dengan EYD maupun dia tidak ada di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi ini kalian diminta membaca, diamati, kemudian kalian temukan kosakata tidak baku dan kosakata bakunya. Itu nanti bentuknya seperti apa ya. Jadi dibetulkan ya. Oke, baik berikutnya. Di sini ada menemukan kalimat tidak efektif dalam teks. Nah, kalau kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, masih ingat ya, kalau kalimat efektif itu kalimat yang penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi, dia nanti penggunaan kosakata baku itu sangat diperlukan dalam penulisan kalimat efektif. Jadi kalau kalimat tidak efektif di situ biasanya terdapat kata yang tidak baku ya. Kemudian penggunaan bahasa sehari-hari ya. Kemudian ada multitafsir. Jadi misalnya kayak seharusnya hadirin jadi para hadirin. Nah, kalau para hadirin itu nanti menjadi kalimat yang tidak efektif seperti itu yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya ya. Oke, baik berikutnya. Di sini ada melaksanakan kewajiban mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, jadi negara itu membuat fasilitas umum untuk masyarakat itu agar terciptanya kenyamanan dan keamanan. Nah, diantaranya itu membuat rambu lalu lintas. Nah, setiap warga negara yang mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas itu agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan itu terutama di jalan itu akan terjamin. Nah, seperti itu. Nah, sekarang manfaatnya untuk diri sendiri itu apa sih? Kalau kita melaksanakan hak dan kewajiban ya dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, yang pertama ada menjaga keselamatan di jalan raya ya, terutama untuk diri sendiri. Nah, dan orang lain ya dan pengendara lain. Nah, kemudian menghindari perselisihan dengan sesama pengguna jalan. Jadi biar intinya tidak ada keributan lah ya. Kemudian menjaga insan yang taat akan aturan undang-undang lalu lintas. Dan yang terakhir terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Dan untuk manfaatnya bagi sesama pengguna jalan ya, itu yang pertama menjaga ketertiban di lalu lintas, mencegah terjadinya kemacetan, menjadi teladan pengendara yang baik. Itu kalau
bagi sesama pengguna jalan. Nah, di sini ada gambarnya rambu-rambu lalu lintas ya. Oke, berikutnya ya. Di sini ada dampak perkembangan teknologi di bidang ekonomi. Nah, jadi penemuan-penemuan berbagai macam teknologi ya seperti radio, televisi, telepon, komputer, mobil ya, itu membawa perubahan bagi masyarakat dalam berbagai bidang termasuk ekonomi. Nah, ini yang pertama kalau untuk penemuan radio itu untuk mengiklankan hasil produksi, tetapi dia hanya melalui suara, ya nak ya. Nah, sekarang kalau yang kedua itu penemuan televisi, itu juga mengiklankan hasil produksi, itu yang lengkap, jadi dengan gambar bentuk hasil produksi. Jadi kita tahu gambar atau bentuk barangnya itu nanti seperti apa, ya. Kemudian yang nomor 3 itu ada penemuan telepon, itu sebagai yang jelas pasti sebagai sarana komunikasi ya, jadi antara penjual dan pembeli dalam jarak jauh. Sekarang pun kalau jarak dekat pun biasanya kan juga cukup memakai telepon bisa ya, jadi meskipun dalam jarak dekat maupun jauh itu sekarang lebih menggunakan telepon. Nah, kemudian penemuan komputer bermanfaat bermanfaat untuk menyimpan data perusahaan. Jadi misalkan data administrasi ya nak ya, misalkan pembukuan ya, kemudian rekap ya, rekap barang yang terjual, kemudian misalkan laba rugi dan sebagainya, itu pokoknya data-data penting perusahaan itu nanti bisa disimpan di filenya komputer seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya penemuan komputer pun bisa sekarang sebagai sarana pengiklan ya. Kan kita kalau mengiklankan sesuatu kan juga harus menggunakan komputer seperti itu ya. Kemudian penemuan mobil itu bermanfaat untuk mengangkut barang hasil produksi. Itu jelas lah ya, dia pasti sebagai sarana transportasi ya untuk mendistribusikan hasil-hasil produksi. Nah, oke, berikutnya penemuan-penemuan yang digunakan secara tepat itu akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Itu kalau kita menggunakannya secara tepat ya, karena penemuan itu tentu bertujuan untuk membawa masyarakat pada kehidupan yang lebih baik dan maju. Nah, tapi atau namun jika tidak digunakan dengan tepat, penemuan itu akan membawa dampak yang negatif. Nah, contohnya penemuan smartphone atau penemuan HP ya. Dengan benda ini sekarang orang dapat mudah melakukan jual beli online dan banyak kemudahan lain yang diperoleh dari benda ini. Namun, jika orang tidak dapat menggunakan benda ini dengan tepat, benda ini dapat memunculkan dampak negatif. Nah, antara lain mengurangi produktivitas bekerja. Apa sih, Bu Vita, produktivitas bekerja? Jadi, misalnya kalau kalian tidak ada HP ya, kalau tidak ada HP, itu kan kalau belanja pasti langsung ke toko. Ya, di situ kan kalau misalkan ke toko kan pasti nggak ada akun Shopee tuh, nggak ada Tokped, nggak ada Lazada dan sebagainya. Nah, belanjanya langsung ke toko. Nah, kalau ke toko kan berarti otomatis pembelinya akan lebih banyak ke toko, ya kan? Nah, di situ kan pasti dia akan membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Nah, yang dimaksud tenaga itu tadi adalah produktivitas ya, produktivitas bekerja. Nah, selain itu bisa diartikan kalau untuk anak-anak ya, untuk siswa ya, itu juga bisa mengurangi produktivitas belajar. Nah, jadi apa? Jadi males belajar. Nah, kayak gitu. Ya, jadi produktivitas itu sama halnya dengan kegiatan. Ya. Nah, makanya kalian meskipun ada HP, tetap belajarnya harus semangat ya. Nggak boleh produktivitas belajarnya itu berkurang ya, karena kalau kalian mulai sekarang kalian sudah rajin belajar, itu nanti akan menguntungkan diri kalian sendiri ya. Jadi
kedepannya kalian pasti akan menuai atau akan memanen hasil kalian sendiri dari kerajinan ya atau semangat belajar kalian yang sudah kalian terapkan sejak dini atau sejak kecil seperti itu ya. Oke, berikutnya. Di sini ada pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab. Nah, kalian kan sudah mempelajari beberapa tokoh ya yang berhasil menemukan benda yang bermanfaat bagi manusia. Ada penemuan listrik, penemuan roda, iya kan, penemuan komputer, pensil. Kemudian ini kalian juga sudah membaca kisahnya juga. Nah, nilai keteladanan apa yang bisa kalian ambil dari kisah mereka? Nah, itu kalau di buku kalian, nah ini diminta untuk mencari ini nih. Ini siapa? Ini adalah Bapak B.J. Habibie. Nah, kalian kan pasti sudah membaca ya teksnya ya. Jadi pendidikannya Bapak Habibie dari kecil sampai beliau tua itu seperti apa, kisahnya itu seperti apa ya. Jadi Bapak B.J. Habibie ini adalah seorang yang sangat tekun dan bekerja keras dan orang yang pantang menyerah ya, seperti itu. Jadi itu wajib kalian teladani. Oh, saya membuat seperti ini, saya harus gimana? Ya, berarti harus dicoba. Kalau gagal dicoba lagi ya. Karena kegagalan itu adalah awal keberhasilan, seperti itu. Dan Bu Vita pernah ya nak ya. Jadi siapa ya? Ilmuwan matematika ya nak ya. Ilmuwan matematika, Bu Vita lupa namanya siapa. Itu pernah menuangkan pendapat. Sebenarnya tidak ada anak yang bodoh, itu tidak ada. Ya, karena dia sudah meneliti Albert Einstein. Nah, itu kan seorang ilmuwan ya, Albert Einstein ya. Dia itu meneliti sel otak anak yang pintar dan tidak pintar ya. Jadi anak yang pintar dan tidak pintar itu sel otaknya itu diteliti. Nah, dari hasil penelitiannya itu ternyata jumlah sel otaknya itu tuh sama. Nah, berarti sebenarnya kan tidak ada anak yang tidak pintar. Ya. Jadi anak yang pintar itu memang dia rajin mengaktifkan sel-sel otaknya tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ingat ya, tidak ada anak yang tidak pintar. Sebenarnya anak-anak itu semuanya pintar. Tergantung dari anak tersebut rajin atau tidak mengaktifkan sel otaknya. Jadi sama halnya kalian rajin atau tidak untuk belajar, seperti itu. Ya, jadi kalian nanti jangan, kalau sekarang bahasanya insecure gitu ya. Jadi kalian jangan nggak percaya diri. Aku kan nggak bisa anaknya. Nah, kayak gitu nggak boleh. Kalian harus punya prinsip, orang lain saja bisa, kenapa saya tidak bisa? Ya, seperti itu ya. Jadi teman saya saja bisa, kenapa saya tidak bisa? Jadi jangan takut untuk mencoba. Dari dulu ibu juga mengajarkan ke anak-anak, Bu saya tidak bisa, coba dulu. Kalau belum dicoba jangan bilang dulu kalau kalian tidak bisa, dicoba dulu. Nah, kalau kalian belum nyoba tapi sudah ngomong tidak bisa, itu sama halnya kalah sebelum berperang. Iya enggak? Nah, seperti itu. Jadi, keteladanan Bapak B.J. Habibie ini banyak banget ya. Nanti bisa kalian pelajari dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, oke, baik berikutnya. Nah, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam poster. Tahu ya poster ya? Kalian kan sering kali membuat poster. Nah, ini ya. Di sini kalian dapat menghias poster dengan gambar yang menarik. Ini sebenarnya ini adalah contohnya kosakata baku. Mari berperilaku hidup sehat. Dengan lingkungan yang sehat, siswa belajar semangat, prestasi meningkat. Nah, ini berisi slogan atau ajakan ya, Nak ya. Nah, ini bisa biar lebih menarik itu diberi
gambar-gambar atau diberi hiasan ya. Oke, baik, berikutnya. Mendiskusikan dampak penemuan dalam kehidupan. Nah, penemuan komputer itu dampaknya apa sih dalam kehidupan? Semenjak ditemukan komputer, pasti ada dampak positif dan negatif ya. Nanti silahkan dikerjakan ya nak ya, yang ini ya. Nah, penemuan televisi itu apa? Pasti juga ada dampak positif dan negatifnya. Penemuan roda juga seperti itu. Penemuan lampu pijar juga seperti itu juga. Ya, nanti yang ini yang di buku kalian nanti silahkan dikerjakan. Oke, berikutnya. Nah, sekarang tugasnya. Nanti silahkan kerjakan yang Ayo mengamati halaman 116 nomor 1 sampai 3. Jadi yang di tabel itu nanti tidak usah ya. Bu, yang kosakata baku dan tidak baku serta kalimat efektif kok tidak nggak usah ya nak ya, nanti bisa dipelajari sendiri lagi, kan kalian sudah sering mengerjakan yang bagian itu juga ya. Kemudian yang kedua, silakan nanti dikerjakan Ayo mencari tahu halaman 119, yaitu jadi penemuan-penemuan itu ya, nanti silakan dicari, boleh dicari di buku referensi lain maupun di internet ya. Kemudian yang ketiga, Ayo berdiskusi halaman 125 sampai 126. Nah, ini yang dampak-dampak tadi ya, dampak penemuan televisi, komputer, ya, roda, lampu pijar. Nah, itu nanti silahkan dikerjakan. Cukup disebutkan, ditulis 2 lah ya, minimal 2 saja lah ya. Soalnya kan ini tugasnya lumayan lah, lumayan banyak ya hari ini. Oke, kemudian yang keempat, nanti silahkan kerjakan soal latihan akhir subtema 3 halaman 127 sampai 129. Yang Romawi A dan B saja ya. Oke, nanti kalau masih ada yang bingung dan ada kendala seperti biasa, kalau kelas 6A nanti silahkan tanya ke Ibu, ke Bu Vita. Kalau kelas 6B nanti silahkan tanya ke Bu Mega ya. Dan Ibu ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Kalian tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan. Banyak-banyak berdoa ya, semoga kita segera melaksanakan tatap muka ya. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.